Baik, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih kita sudah bertemu lagi nih. Sempat bisa menyempatkan waktu. Sekarang kita udah ketemu lagi di pertemuan kedua pelatihan prakerja yang diselenggarakan oleh Edif ID. Nah, seperti yang dijadwalkan, hari ini kita akan mendengarkan atau ya kita akan mendengarkan satu paparan dari narasumber kita mengenai bagaimana caranya untuk menyusun nih CV yang baik, terutama untuk nanti teman-teman yang akan melamar kerja. Nah, gitu kan. Nah, pasti di pikiran teman-teman ya ada banyak pertanyaan nih, gimana sih caranya menyusun CV yang baik supaya ya at least bisa menarik ya, menarik pemberi pekerjaan seperti itu, employer ya, kita bilangnya sih employer, menarik employer untuk mempertimbangkan supaya kita bisa masuk ke dalam tahap berikutnya. Kalau kalau misalnya itu seleksi atau kita bisa langsung diterima. Nah, di siang hari ini kita kedatangan tamu. Nah, ini teman kita, temannya Mbak Novi lebih tepatnya ya. Temannya Mbak Novi. Mungkin kita sapa saja langsung ya. Halo Mbak Dora. Halo Mas Helmi, Oke. Mbak Novi, teman-teman semua, selamat Selamat siang. siang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang. Wih, ini sibuk-sibuk nih ya. Enggak kok Mas, Jumat enaknya kita Oh, santai-santai ya baik, kan? baik, siap. Oke, jadi saya memberikan perkenalan singkat secara ini ya, secara umum. Jadi ini nama lengkapnya Mbak Dora adalah Renjani Dora Novelia. Mbak Dora sekarang bekerja, jadi ini ya HR profesional ya di Kobi ya. Nah, di Kobi kurang lebih dengan punya skill terutama lebih di bidang untuk HR management, team development dan juga implementasi dari HR system ya. Kemudian dengan kompetensinya Mbak Dora adalah strategic HR management, talent acquisition, employee relations, performance management, HRIS implementation. Nanti saya kurang tahu itu kepanjangannya apa. Nanti mungkin Mbak Dora bisa sambil menjelaskan di pemaparannya, dan kemudian training development, compliance and legal standards, and organizational development. Nah, seperti yang tadi sudah saya sempat sebut sedikit, Mbak Dora sekarang ini adalah HRBP Manager nih di Kobe Education. Wis. Nah, ini ya, asik ya jadi HR Manager. Ini gimana teman-teman? Ini profesional kita nih. Expertise-nya udah ada di sini. Nah, jadi bisa nih memberikan satu dua apa ya insight ya yang kira-kira bakal lebih berguna lagi nih untuk teman-teman. Kemudian pengalaman Mbak Dora sudah beberapa kali menjadi HR Manager juga dan juga Senior Talent Acquisition di beberapa korporasi. Salah satunya juga di Kompas Gramedia ya di bagian rekrutmen dan employer branding project manager. Nah, untuk untuk pendidikannya Mbak Dora sendiri, beliaunya adalah lulusan dari psikologi. Jadi nih, kenceng nih, pas nih. Memang apa mengetahui nih, oh orang ini cocoknya di sini, orang ini cocoknya di sini ya, kayak gitu. Memang pas ya, mantep. Dan Mbak Dora juga punya sertifikasi sebagai Human Capital Manager. Jadi sekali lagi pengalamannya dan sertifikasinya sudah matang dan sudah pas, memang top lah pokoknya, kayak gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi nih, saya persilakan untuk Mbak Dora memaparkan pemaparan materinya. Kalau mau ditambahin perkenalan sedikit, dipersilahkan. Oke, selamat siang sekali lagi teman-teman semuanya. Saya senang banget rasanya diundang gitu ya ke komunitas Edif gitu ya. Nanti kita bisa belajar bareng, bisa sharing-sharing bareng, bisa diskusi bareng. Dan saya sama-sama belajar teman-teman gitu. Jadi meskipun sudah tadi ya dijabarkan panjang lebar tinggi perjalanan karirnya sama Mas Helmi gitu ya. Tapi kalau sebagai HR gitu ya, sebagai HR kalau ketemu manusia ada aja pelajaran barunya setiap hari ya. Ketemu orang-orang yang aneh, karyawan yang nyebelin, karyawan yang manut, patuh juga ada. Tapi selama masih berhubungan dengan manusia yang dinamis, HR tuh selalu memperbaharui ilmunya. Jadi aku juga update, belajar juga bareng-bareng di sini sama teman-teman gitu ya. Tapi sebelum materi dimulai gitu ya, nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Aku pengen teman-teman yang hadir satu-satu, kalau berkenan boleh open cam, kemudian menyebutkan nama
gitu ya, nama terus dari daerah mana? Karena kemarin sekilas aku baca Mas Helmi dan Mbak Novi ada yang dari Malang, ada yang dari Bandung, ada yang Betul, dari Jakarta juga gitu ya. betul. Tapi rasanya lebih enak gitu kalau menyampaikan gitu teman-teman bisa share gitu. Sekarang tinggal di mana dan mungkin sekarang aktifnya itu sedang cari pekerjaan atau sudah bekerja gitu ya. Sehingga aku juga bisa memahami nanti kebutuhan teman-teman, CV-nya nanti untuk yang mencari pekerjaan baru atau baru pertama kali mau daftar pekerjaan atau sebenarnya lagi cari peluang pekerjaan yang lain. Jadi mungkin perkenalan dulu boleh ya, Mas Helmi ya? Boleh, boleh, Teman-teman di sana dipersilakan. satu-satu gitu ya. Boleh, 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 boleh. Silahkan. Saya panggil aja satu-satu ya. Dimulai dari, pokoknya saya lihat yang dekat layar saya pertama barisannya. Oh, ini Diki dulu. Oke, Diki, dipersilakan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan Kak, nama saya Diki, asal dari Lumajang. Saat ini berdomisili di Kota Malang. Kegiatan saat ini sedang kerja di para kerja sebagai fundraising officer gitu. Oke, salam kenal Diki. Di Ya, Malang panas nggak? Di Jogja ini panas pol gitu ya, panas banget gitu. Di sana panas nggak? lumayan Kak. Lumayan ya, sumuk-sumuk gitu ya Diki ya. Iya. Oke, thank you Diki. Oke, terima kasih Diki. Berikutnya Frida. Baik, terima kasih Pak Helmi atas kesempatannya. Perkenalkan Kak Dora, nama saya Alfrida Hermawati, biasa dipanggil Frida. Saya domisili di Kabupaten Bogor. Saat ini sedang aktif mencari pekerjaan. Terima kasih. Oke, ini kalau di Bogor panas juga atau tetap sejuk seperti Bogor pada hari-harinya gitu? Lagi panas Kak, di Bogor juga sama. Oke, sama-sama panas ya. Oke, oke Frida, thank you. Baik, Ya Kak. makasih. Berikutnya Pras, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Hilmi. Halo, selamat siang Kak Dora. Wah, senang Siang. ketemu sama yang sudah profesional di bidang human resource. Jadi kenalin, nama aku Prasetyo Nugroho. Mbak bisa panggil aku dengan nama Pras. Saat ini domisili saya di Klaten, dekat sama Jogja ini. Wes, tetangga kita. Ya, Klaten. Panas juga ini Kak. Sumuk pol ya Mas Pras Ya. ya. Oh ya, sekarang aku fresh graduate Kak dari Hmm. Universitas Negeri 11 Maret, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Hobiku itu bermusik, memainkan musik atau dengerin musik. Dan untuk pengalaman apa ya? Aku ini baru istilahnya bisa dibilang pencari kerja juga. Dan keseharian aku atau rutinitasku yaitu sebagai organis atau pengiring musik di ibadat gereja. Terima Ah, kasih. oke. Wow, pianis ternyata. Oke, agak nyeni-nyeni dikit nih Mas Pras nih. Oke, thank you. Baik, oke berikutnya Sabila, dipersilakan. Kalau bisa kameranya di ini ya, Sabila ya. Kameranya dibuka. Halo Kak, maaf ya belum bisa on cam dulu sebentar, mungkin agak nantian. Nah, perkenalkan nama saya Iva Salsabila, biasa dipanggil Sabila. Saat ini berdomisili di Malang, terus juga saya lagi masih aktif kuliah, kebetulan ya sama magang di salah satu media kayak gitu. Terima Oke, kasih. oh Malang lumayan banyak ya. Tadi udah lebih dari satu ya, yang dari arek Malang ini. Ya Oke, Kak. thank you Sabila. Baik, setelah Sabila lanjutnya kita ke Kang Adrian. Mangga atuh dipersilahkan. Halo, Kak Dora. Halo. Aduh, maaf tadi tadi aku nyalain kamera tapi kayaknya sangat ini banyak lalu lalang jadi kurang bagus. Jadi maaf Kak Dora. Aku izin perkenalan ya. Nama aku Adrian, Kak Dora dari Kota Bandung. Kalau di sana suasananya tadi hangat, panas gitu ya. Kalau di Bandung ya kayaknya kebilang dingin sih kalau buat orang di sana ya. Tapi di sini Hmm. emang lagi hangat, tapi hangatnya juga kayaknya masih sedikit sih kalau di Bandung. Oh, Aktivitasku hariannya sih
lebih banyak volunteering ya Kak. Jadi lebih banyak jadi relawan sosial terutama di sentra. Dan hobiku suka ngopi sambil menikmati senja Kak Dora. Sambil nulis. Anjay, anak skena, mojang skena dari Bandung ini. Iya gitu. Jadi By the way, dari Mhm. 2 minggu lalu aku baru dari Bandung karena kantornya Kobi di Bandung, Oh Mas. iya. Ya, di Jalan Asia Afrika. Ya, Mm-mm. Oke, aku salam sering dengar sih kenal. informasi Kobi gitu. Iya, salam Siap. kenal ya, Mas Adrian. Iya. Oke, Kang Adrian udah lanjut. Kemudian Mas Sigit, monggo. Oke, halo Mas Ilmi, Mbak Dora. Suaraku jelas nggak? Jelas-jelas, Mas Oke, Sigit. ntar aku ngomong sendiri, suaranya nggak jelas atau nggak masuk kan? Ya, sebenarnya kenalin, nama aku Sigit. Kalau domisili sekarang di Bandung juga. Kalau tadi Mbak Dora nyinggung kantornya di Asia Afrika, dekat sih kayaknya ya sepakat aku. Karena aku di stay di Laswi gitu di Braga, dekat-dekat Braga situ. Oh, oke. Ya, dan Banyak jajan untuk enak ya di situ. Kemarin banget aku banget di situ. jalan-jalan. Untuk kerjaan aku di customer service, agen online customer service di salah satu perusahaan retail di Bandung gitu. Kalau aslinya sih dari Jawa, sebenarnya dari Semarang. Gitu Mbak, kurang lebih. Oke, salam kenal Mas Salam Sigit. kenal, kembali Mbak. Baik, terima kasih Mas. Kemudian Harjono. Jono, dipersilakan. Halo. Ya, halo, mantap. Sudah terdengar suaranya. Ini jauh-jauh dia ini. Iya, kalau udah dibilang yang paling jauh udah merasa kali saya gitu kan. Em, Terima kasih untuk Pak Helmi atas kesempatannya. Jadi untuk eh, Mbak Dora, perkenalkan nama saya Harjono Raja Guguk. Asal saya dari eh, Bakara, Sumatera Utara dan domisili saat ini di Kota Medan, Sumatera Utara. Wah, Untuk hala kita ini. Horas bah. Horas. Saya kebetulan pejabat, Mas Harjono. Saya, ibu saya Jawa, bapak saya Batak, otomatis saya Batak ya. Oke, oke. Oh, nggak nyangka kali betul. Ya, jadi kalau kesibukan saya saat ini, saya kan tinggal di apa namanya berpendidikan di Yayasan Pendidikan Tunanetra yang ada di Kota Medan gitu. Jadi saya masih baru lulus dari sekolah menengah atas, ya SMA LB gitu ya, pada tanggal 6 Mei yang lalu. Jadi eh, untuk saat ini saya memang masih belum lanjut kuliah karena saya masih ingin cari pengalaman-pengalaman dulu kan banyak supaya tahun depannya saya nggak terkejut lagi gimana itu nanti di perkuliahan atau di luar lah gitu. Jadi untuk saat ini saya memang sedang mengikuti program Pramandiri di yayasan ini masih gitu. Untuk hobi saya itu eh, sering apa suka bermain musik, juga suka mempretelin inilah komputer gitu. Oh, terima bongkar Nah, tapi nggak bisa pasang lagi ya? Atau gimana? Bisa ya, tapi ya? bisa-bisa lah. Bisa lah, oke, Bisa. oke. Oke, sekian terima kasih, Mbak. Thank you. Terima kasih Jono. Hati-hati ya, bongkar salah nanti salah pegang. Konslet. Oke, lanjut berikutnya kita berlanjut ke Cia. Cia dipersilakan. Halo Kak Dora, selamat siang. Halo. Perkenalkan, namaku Alicia Angelica, biasa dipanggil Cia sama Novi. Eh, Terus aku tinggal di Jakarta saat ini. Aku masih mencari pekerjaan karena sehari-hari aku bekerja lebih ke sosial gitu, Kak. Jadi aku ini kan konselor, praktisi konseling berlisensi. Nah, selama ini kalau pekerjaan itu terkait dengan bidang konseling, yang mana seringnya
bekerja sama dengan komunitas atau dengan teman-teman lain yayasan seperti yayasan begitu untuk mengadakan konseling seperti itu Kak. Oke, salam kenal Cia. Kayaknya aku manggilnya Cia aja, kayak di lidah tuh lumer gitu, Cia daripada Novi gitu ya. Cia enak gitu manggilnya. Aku biasanya dipanggil Cia sama Mas Helmi sama Kak Oh, Novi. oke. Ya, Salam kenal Cia. salam kenal Kak. Oke, terima kasih. Sisa 2. Ini yang 2 suruh gambreng aja nih. Enggak lah, canda. Oke, Puri, apakah kamu di situ? Kalau kamu di situ langsung di ini ya. Langsung diperkenalkan. Ya, hadir Mas Helmi. Terima kasih. Halo Kak Dora, Halo. selamat siang. Ya, perkenalkan, nama saya Puri Kurnia Putri, biasa dipanggil Puri. Sekarang berdomisili di Bandung juga, dan tepatnya di Lembang, jadi cukup adem di sini. Saat ini aktivitasnya masih aktif mencari pekerjaan sih Kak. Oke, wah ini enak nih yang daerah-daerah dingin-dingin nih, seger gitu. Iya. Oke, salam kenal Puri. Baik, terima kasih Puri. Terakhir, cowok kita ganteng, dipersilahkan Radit. Ya, halo Kak. Perkenalkan, aku Raditya Ariftra Setiawan. Aku fresh graduate baru tahun ini. Eh, kebetulan aku berasal dari Depok dan cuacanya juga cukup panas sih, sangat panas sekali. Dan kegiatannya lagi cari peluang, cari peluang pekerjaan yang baru gitu. Oke, wah ini Depok nih, Depok yang selalu dipergunjingkan oleh netizen nih, Depok tuh selalu viral gitu ya, Depok ini. Salam kenal, Radit ya panggilannya ya? Iya Kak Radit. Oke, salam kenal Radit. Oke, berarti kita ada bersembilan di sini teman-teman, nanti kita diskusi bareng gitu ya, betul ya Mas Helmi bersembilan gitu. Em, nanti kita akan 10 kok nggak salah. 10 ya? Oke, 10. oke. Kayaknya 9, 10, oke. Oke, terima kasih koreksinya. Oke teman-teman, mari kita mulai gitu ya diskusi kita hari ini. Aku langsung aja izin share screen ya teman-teman semua. Terus nanti di tengah diskusi kita, di tengah presentasi, kalau teman-teman mau ada pertanyaan, itu boleh langsung raise hand aja ya gitu. Atau bisa chat di kolom chat dulu gitu ya. Nanti setelah mungkin jeda presentasi, aku bisa jawab satu persatu. Begitu ya? Oke, aku off cam dulu ya, biar fokus gitu. Hmm, bentar. Oke, ini sudah terlihatkah? Sudah, kalau di saya. Sudah ya, Harusnya oke, sudah. bentar. Aku geser supaya aku tetap bisa melihat teman-teman. Oke, dah, udah full screen ya, Mas Helmi ya. All good. Oke, so teman-teman, hari ini aku diundang, seneng banget rasanya untuk berbagi gitu ya, dari pengalaman yang sudah-sudah gitu ya, ketemu banyak orang, men-screening mungkin udah ribuan, puluhan ribu CV gitu ya, dari awal karir eh, sampai hari ini masih aktif untuk menyeleksi dan meng-hire gitu ya. Jadi semoga diskusi kita bermanfaat gitu ya. Di hari ini aku berharap teman-teman bisa setelah sesi ini gitu ya bisa membuat CV yang berdaya gitu ya, bisa mengoptimalkan kekuatan teman-teman semua gitu ya, potensi teman-teman semua melalui CV gitu ya. Oke,
agenda kita hari ini cukup banyak gitu ya, tapi ini sangat fundamental bagi kita semua para pencari kerja atau bagi kita yang ingin berpindah karir gitu ya, untuk bisa dilirik oleh perusahaan ini sangat fundamental. Jadi agenda hari ini kita akan belajar A to Z gitu ya tentang CV. Arti pentingnya, bagaimana kita bisa menonjolkan potensi, kompetensi, struktur CV, kemudian bisa mencocokkan kualifikasi kita dengan jenis pekerjaan yang akan kita lamar, dengan jenis perusahaannya juga, kemudian bisa menyediakan solusi atau problem solving di dalam CV kita. Kemudian nanti sedikit singkat kita akan belajar studi kasus juga dalam membuat CV itu seperti apa. Kemudian tips menulis CV yang efektif. Serta nanti bisa teman-teman kita berdiskusi bersama gitu ya. Kemarin juga aku sudah kirimkan ke Mbak Novi melalui tim Kobi gitu ya, template CV yang teman-teman sudah bisa pakai dan beberapa contoh posisi gitu ya, yang nanti bisa disesuaikan dengan posisi atau profil teman-teman sekalian begitu ya. Oke, aku lanjut dulu. Nah, teman-teman, kalau kita tadi aku mendengar, menyimak gitu ya, ada yang sudah kerja, ada yang baru fresh graduate, ada yang aktif mencari pekerjaan, ada yang juga volunteer gitu, ada juga yang baru lulus gitu ya. Profil teman-teman tuh beragam, tetapi di dalam proses rekrutmen dan seleksi di hampir semua perusahaan, untuk bisa masuk pintu gerbang perusahaan gitu ya, CV ini menjadi sangat penting. Sehingga di dalam merangkai atau membuat CV, kita tuh harus tahu cara dan konten isi CV yang efektif itu supaya apa? Supaya dilirik gitu ya. Karena teman-teman sebagai seorang HR gitu ya, terutama sebagai seorang rekruter, sebuah perusahaan gitu ya, kita bisa menerima ratusan CV setiap hari, bahkan ribuan gitu ya untuk perusahaan yang besar-besar gitu ya. Kita bisa tuh menerima lebih dari ratusan CV setiap harinya, sehingga kita harus bisa membuat para rekruter itu tuh ngelirik gitu CV kita dibanding kandidat-kandidat yang lain gitu ya. So, teman-teman, apa sih sebenarnya CV dan kenapa kita harus membuat CV yang efektif? Secara singkat, CV itu adalah sebuah dokumen gitu ya, yang merangkum tiga aja. Tiga yang utama itu adalah pengalaman kita, pendidikan, dan skill atau keterampilan gitu ya, yang dibutuhkan di posisi tertentu yang kita lamar gitu ya. Sehingga CV itu adalah langkah starting point kita yang pertama tadi untuk bisa dilirik tadi gitu ya. Karena dengan keterbatasan waktu rekruter gitu ya, terkadang kita tidak bisa mensortir atau memilih CV itu dengan semuanya gitu. Semuanya tidak bisa dipilih gitu karena harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Terus kenapa Kak? Kenapa Mbak kok CV itu penting gitu ya? Karena CV itu tuh tadi ya gerbang pertama gitu ya untuk kita dilirik rekruter itu menggambarkan kesan pertama gitu. Kesan pertama begitu berbeda, ada slogan kayak gitu ya teman-teman. Kesan pertama begitu berbeda gitu sehingga CV ini juga menjadi sebuah dokumen gitu ya yang mencerminkan kesan pertama untuk rekruter gitu. Jadi karena waktunya sedikit screening CV itu mungkin 30 detik, 1 menit harus selesai gitu ya. Sehingga ketika nanti teman-teman memasukkan CV dalam hitungan 3 detik gitu ya, rekruternya tuh langsung wah ini nih kayaknya oke gitu. Itu kesan pertama itu sangat penting ketika teman-teman itu melamar pekerjaan gitu ya, terutama via CV gitu. Terus CV yang tadi yang sudah bisa memberikan kesan pertama, first impression gitu ya, ke rekruter itu menjadi faktor yang paling penting untuk para rekruter, para HR di kantor itu untuk memutuskan mau lanjut nggak nih, mau manggil kandidatnya untuk ke proses interview nggak, atau
mereject atau menolak CV tersebut karena mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang paling penting ketika kita sudah tahu pentingnya CV, terus bagaimana kita bisa membuat CV yang efektif dan menarik. Kemudian bagaimana kita juga bisa fokus pada kemampuan, pada solusi, dan bukan keterbatasan kita. Gitu. Jadi, kurang lebih nanti diskusi setelah ini kita akan fokus ke bagaimana sih kita bisa membuat CV yang berdaya, CV yang tepat gitu ya untuk setiap posisi yang teman-teman akan lamar di kedepannya begitu. Nah, yang paling basic dulu ya teman-teman, ketika menyusun CV atau membuat CV ada strukturnya, gitu. Ada template dasarnya, informasi datanya yang harus teman-teman tampilkan di dalam CV tersebut gitu. Yang pertama sudah jelas identitas pribadi gitu ya, nama, nomor HP gitu ya, dan email, alamat itu opsional gitu ya, dan link profil profesional. Itu bisa LinkedIn, itu bisa portofolio teman-teman, itu bisa dicantumkan. Kadang yang sering terjadi ya, ini pengalaman pribadi saya sebagai rekruter, kadang kandidat itu ngirim kontak HP-nya nggak bisa nggak bisa ditelepon atau nggak bisa di WhatsApp. Nah, itu teman-teman juga harus hati-hati ketika mencantumkan nomor HP. Yang kedua, email. Email kan orang Indonesia lebih banyak pakai Gmail ya. Kadang itu typo gitu. Jadi saat kita mengirim email itu tidak terkirim karena emailnya itu menulisnya Gmail-nya mungkin salah ketik, pakai A-nya itu tuh besar gitu ya. Itu sering terjadi. Jadi kurang lebih identitas pribadi harus cermat seperti itu ya. Yang kedua, struktur CV itu ada ringkasan profil teman-teman semua. Paragraf singkat yang berisi apa sih gitu ya. 1, 2, 3 kalimat gitu ya yang bisa menggambarkan profil teman-teman sebagai seorang profesional. Nah, ini aku kasih contoh di sini gitu ya. Misalnya tadi siapa ya? Puri, analis pasar dengan pengalaman berapa tahun gitu ya. Ahli dalam riset data menggunakan perangkat lunak statistik gitu. Jadi tadi masih ingat kalau di CV itu kan 3 utama ya, pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Nah, itu dirangkum dalam satu paragraf yang singkat untuk mencerminkan profil teman-teman. Begitu. Dan yang ketiga adalah pendidikan, gitu ya. Baik itu pendidikan formal dan pendidikan non formal, contoh misalnya kursus gitu ya, workshop, training seperti itu. Dan pendidikan teman-teman tidak usah itu yang TK dicantumin di situ. SD-nya di mana itu tidak perlu, cukup pendidikan terakhir saja atau biasanya paling lama itu pendidikan SMA gitu. Jadi pendidikan terakhir atau paling selama-lamanya itu SMA, tidak perlu SD, PAUD, SMP itu dicantumkan tidak perlu. Begitu. Nah, yang keempat, struktur yang keempat itu adalah pengalaman kerja gitu ya. Di pengalaman kerja itu teman-teman bisa mencantumkan posisinya, pengalaman kerjanya itu di perusahaan mana gitu ya, tanggung jawabnya itu seperti apa, dan pencapaian prestasi achievement apa yang teman-teman hasilkan ketika di pekerjaan tersebut itu akan menjadi added value atau nilai tambah gitu ya. Yang kelima, keterampilan, skill tadi ya, gitu. Baik itu teman-teman keterampilan yang bersifatnya hard skill atau teknis, ataupun keterampilan yang sifatnya soft skill atau interpersonal. Contoh misalnya ketelitian, kepemimpinan gitu ya. Kalau keterampilan teknis, teman-teman pasti lebih tahu di setiap pekerjaan. Ada yang memakai sistem atau teknologi yang bisa dikuasai seperti itu. Yang enam ini juga sangat penting dan krusial gitu ya, karena mencerminkan seberapa berprestasi dan kompetensi yang teman-teman punya, yaitu penghargaan dan sertifikasi gitu, yang mendukung lamaran atau pekerjaan yang teman-teman lagi
apa namanya lagi sedang lamar gitu ya. Jadi harus relevan. Kalau misalnya teman-teman contoh sedang mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di bidang sales gitu ya. Nah, mungkin penghargaan dan sertifikasinya itu yang relevan saja. Tidak perlu menyertakan penghargaan atau sertifikasi di bidang non-sales gitu. Jadi harus relevan. Dan ini opsional sebenarnya referensi gitu ya. Referensi ini biasanya dipakai oleh tim HR atau recruiter gitu ya untuk cek history background pekerjaan di pengalaman teman-teman sebelumnya gitu. Beberapa perusahaan mewajibkan ini untuk bisa tahu track record. Dulu si A ini ada ini enggak kasus kriminal di pekerjaan sebelumnya, atau HR biasanya ngecek juga bagaimana sih performa satu kandidat ini di pengalaman sebelumnya gitu. Jadi referensi ini beberapa perusahaan make, beberapa perusahaan tidak memakai. Jadi bisa dicantumkan atau opsional begitu. Nah, itu tadi struktur dasar CV ya, artinya aspek-aspek atau informasi yang teman-teman masukkan gitu nanti ketika membuat CV gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, tips dan trik juga nih, ketika teman-teman nanti membuat CV, akan lebih baik gitu ya kalau teman-teman boleh menonjolkan potensi dan kompetensi gitu. Sehingga tadi ya bisa langsung dilirik gitu ya. Sehingga ada 3 kuncinya. Fokus ke keterampilan utama yang teman-teman kuasai gitu. Jadi tidak semua kok keterampilan, skill itu tuh dimasukin semua. Aku pernah baca CV ya, dia melamar sebagai rekruter gitu ya, di tim HR gitu. Tapi keterampilan utama yang tidak berhubungan dengan rekruter juga dicantumkan. Nah, itu tidak perlu gitu. Intinya adalah relevansi. Kemudian ketika membuat CV juga untuk menonjolkan potensi dan kompetensi ini, buat deskripsi singkat dan jelas tentang apa yang teman-teman mampu lakukan gitu ya, karena fokusnya ke kompetensi inti gitu, yang betul-betul teman-teman bisa lakukan gitu. Banyak tuh teman-teman para pelamar kerja tuh yang dia istilahnya itu dimasukin semua seakan-akan biar kompeten di semua bidang gitu. Padahal yang kita cari bukan itu ya, gitu. Jadi teman-teman cukup deskripsi singkat tentang skill yang memang teman-teman jago gitu, yang bisa atau menguasai begitu. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya ada yang melamar sebagai analis data gitu ya. Dia tonjolkan tuh pengalamannya 4 tahun pengalaman, kemudian kompetensi intinya apa? Mengelola data dengan menggunakan Power BI dan Excel gitu. So kesimpulannya tekankan ke kemampuan dan kompetensi inti, bukan hambatan yang teman-teman hadapi. Begitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini juga aspek penting saat kita ingin membuat CV gitu ya. Kita harus menyesuaikan CV dengan pekerjaan yang akan dilamar. Tadi sedikit sudah saya jelaskan gitu. Tidak semua informasi, tidak semua skill, tidak semua pengalaman tuh harus dimasukin ke dalam CV gitu. Seorang rekruter gitu ya, ngelihat CV 5 lembar, 6 lembar tuh pusing teman-teman gitu karena waktu kita terbatas gitu, sehingga harus sesuai dengan pekerjaannya aja yang dilamar tuh apa gitu ya. Nah, kuncinya, tipsnya adalah teman-teman ketika sebelum membuat CV, teman-teman harus kepoin dulu perusahaan itu tuh apa. Dia tuh nama perusahaannya di mana. Dia itu perusahaan di bidang apa. Terus produknya tuh apa sih, servisnya apa, lokasinya di mana gitu ya. Kepoin dulu perusahaannya lewat websitenya, lewat sosial medianya. Kemudian yang kedua kepoin posisi yang dilamar gitu ya. Di lowongan kerjanya itu perusahaan itu mewajibkan seseorang tuh syaratnya seperti apa. Pekerjaannya nanti bakal gimana sih? Itu harus dikepoin dulu gitu. Baru ketika teman-teman hasil kepo tadi, itulah yang teman-teman bisa mengidentifikasi
di part mana CV teman-teman tuh harus ditonjolkan gitu, sehingga tonjolkan saja keterampilan pengalaman yang relevan gitu. Jadi kesalahan pelamar kerja adalah mereka pukul rata tuh bikin satu CV untuk semua perusahaan, untuk semua posisi gitu ya. Sampai kadang kalau nerima email tuh nggak teliti gitu, masih ditujukan ke HR timnya perusahaan lain gitu. Di dalam CV-nya masih atau lamaran kerjanya itu masih melamar di posisi di perusahaan lain, nggak diganti gitu. Jadi harus disesuaikan isi CV itu dengan perusahaan yang teman-teman akan lamar dan jenis pekerjaannya gitu. Tadi contohnya juga ya apa namanya harus relevan gitu. Kalau teman-teman mungkin nggak cuma analis data ya. Tadi aku lihat teman-teman ada yang jadi konselor, guru, ada jadi bekerja di media juga gitu ya, ada sebagai CS. Nah, itu bisa disesuaikan. Begitu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini adalah tips juga ketika teman-teman nanti membuat CV gitu ya. Nah, yang harus ditonjolkan juga adalah CV teman-teman harus menyatakan atau secara jelas gitu ya, teman-teman bisa memberikan solusi terhadap keterbatasan yang ada gitu. Sehingga kenapa teman-teman ini menjadi penting gitu? Karena perusahaan juga pasti nantinya akan melihat gitu sebuah pekerjaan itu akan dikerjakan dengan baik kalau SDM itu bisa efektif dan efisien dalam bekerja gitu. Tentunya banyak sekali ya solusi teknologi teman-teman yang bisa lakukan gitu ya untuk bisa menunjang pekerjaan teman-teman sekalian gitu. Jadi contohnya solusinya harus ditonjolkan gitu untuk bisa mengantisipasi atau mengelola resiko ketika teman-teman nanti bekerja gitu. Jadi perusahaan juga merasa confident atau percaya diri untuk bisa meng-hire teman-teman sekalian gitu. Ini contoh aja karena tadi ada yang customer service ya gitu. Ini contohnya ketika misalnya teman-teman melamar sebagai customer service gitu ya. Teman-teman harus menonjolkan misalnya teknologi apa, alat kerja apa, alat bantu apa yang teman-teman gunakan untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan efektif gitu. Jadi muncul tuh rekruter ketika melihat, oh dia problem solving-nya oke, solusinya oke, dia mampu beradaptasi dengan pekerjaan. Kurang lebih seperti itu. Sorry. Nah, ini contoh kasus aja ya, teman-teman. Sorry. Studi kasus gitu ya. Gimana sih membuat CV dari nol? Misalnya contohnya kasusnya ada, ini semua data fiktif ya, teman-teman. Tidak ada orangnya gitu. Kemarin waktu bikin materi spontan aja, Dewi gitu yang familiar untuk orang Indonesia gitu ya. Jadi si Dewi ini mau ngelamar sebagai tenaga administrasi gitu ya di sebuah perusahaan gitu. Nah, gimana sih si Dewi ini bisa membuat CV yang efektif gitu ya? Tadi ya struktur CV teman-teman sudah bisa pahami, ada nama, ringkasan profil gitu ya. Ringkasan profil ini ringkasan tentang pengalaman dan skill yang dimiliki gitu ya. Kemudian pendidikannya dimasukkan di sini, nggak perlu sampai TK atau PAUD gitu ya. Pendidikannya aja yang terakhir. Kemudian di pengalaman kerja dia juga mencantumkan pengalaman kerja yang relevan gitu dengan posisi yang dicari perusahaan ini gitu. Terus prestasinya juga dimasukkan di sini gitu. Ketika dia menjadi staf administrasi, achievement-nya apa? Ini teman-teman bisa tambahkan sebagai nilai tambah gitu bahwa di dalam pekerjaan tertentu teman-teman juga bisa mencapai prestasi loh, mencapai target loh sebagai karyawan yang berprestasi. Keterampilan juga dicantumkan gitu ya. Baik keterampilan, tadi ingat ya, relevan, tidak semua keterampilan dicantumkan, tapi yang relevan aja dengan pekerjaan yang sesuai gitu, yang dipersyaratkan
untuk bisa menjadi seorang administrasi yang baik itu keterampilannya apa? Dimasukkanlah. Ada Microsoft Office, pengelolaan dokumen, dan bisa problem solving untuk bagian administrasi. Itu contoh aja teman-teman kasusnya seperti apa dan cara membuat CV-nya nanti seperti apa. Nah, tips and trick gitu ya. Terus Mbak Dora, gimana sih cara cepat gitu ya, paham gitu untuk bisa membuat CV yang efektif? Itu ada 6 tips gitu ya. 1, bahasanya nggak usah yang rumit-rumit atau kompleks. Singkat, padat, jelas, yang penting mudah dipahami. Bahasanya sederhana gitu. Jangan memasukkan istilah-istilah yang terlalu teknis gitu ya. Kecuali teman-teman misalnya teman-teman IT tuh biasanya aku suka pusing kalau lihat CV-nya karena memang skill-nya itu bahasanya agak-agak susah ya. Ada Java, ada bahasa coding lah, itu banyak banget. Nah, kecuali memang di posisi itu nama skillnya emang nggak bisa diganti, nggak bisa disederhanakan ya, memang harus itu beda kasus gitu. Tapi secara overall gitu ya, bahasanya harus sederhana, mudah dimengerti. Yang kedua adalah konsistensi format. Ukuran fontnya itu harus jelas. Tidak usah pakai font yang miring-miring atau susah dibaca. Kadang tuh ada tuh yang mungkin pengen CV-nya tuh terkesan cheerful gitu ya, atau pengen menunjukkan kepribadian yang menyenangkan, pilih fontnya itu yang unyu-unyu gitu teman-teman. Tapi itu jadi berkesannya dia childish gitu ya, susah dibaca dan tidak profesional. Jadi konsisten aja ukuran fontnya, gaya penulisannya, dan strukturnya juga rapih gitu ya, urut gitu ya. Terus yang ketiga, tadi sudah saya contohkan juga, tunjukkan hasil kerja. Nah, kadang pelamar kerja itu hanya menuliskan jabatannya aja sama perusahaannya gitu ya. Ya, pola mentok menuliskan semua job desk-nya di situ. Tapi jarang yang bisa meng-highlight gitu ya. Waktu aku bekerja sebagai posisi A di perusahaan itu prestasiku apa gitu, itu jarang gitu. Sehingga aku rekomendasikan teman-teman besok ya ketika bikin CV di setiap tanggung jawab yang pernah dikerjakan gitu ya, ada data konkretnya gitu, hasilnya seperti apa. Yang keempat, panjang CV. Nah, tadi juga nih aku bilang kan, rekruter kalau disuruh baca CV yang banyak panjang itu nggak ada waktu gitu ya. Sehingga idealnya CV itu nggak lebih dari 2 halaman. Begitu. Kalau misalnya teman-teman memang banyak portofolio atau ingin jumlah pengalamannya itu relevan, banyak gitu ya, mungkin bisa membuat link portofolio sendiri yang nanti linknya tersebut dimasukkan ke dalam CV gitu, sehingga CV-nya itu lebih apa ya, lebih singkat gitu ya, cukup maksimal 2 lembar aja gitu. Cek ulang. Yang kelima, jangan ada typo, jangan ada yang marginnya tidak konsisten, ada yang pakai font Times New Roman tapi nanti di bawahnya ada yang meliuk-liuk jenis fontnya gitu ya. Cek ulang typo sehingga kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau teman-teman juga mau pakai bahasa Inggris itu tone-nya juga profesional gitu ya. Yang penting dicek sebelum mau mengirimkan CV itu, dicek ulang lagi, bener nggak ya gitu, udah sesuai sama perusahaannya nggak ya, udah sesuai sama posisi yang mau aku lamar nggak ya, itu semua dicek baik dari sisi editorial, redaksinya, dan isi CV-nya itu udah sesuai atau belum gitu. Dan yang terakhir teman-teman, aku selalu menekankan bahwa ketika teman-teman itu nanti melamar di sebuah perusahaan, selalu fokus kepada nilai unggul, potensi, kemampuan, dan solusi teknologi yang teman-teman bisa bawa gitu ya, untuk teman-teman bisa atasi ketika teman-teman nanti menjadi profesional gitu ya, alat bantu yang dipakai, teknologi yang dipakai gitu ya, sehingga bisa mendukung pekerjaan teman-teman semua. Itu 6 tips gitu ya, untuk tips menulis CV yang efektif.
sudah sampai rangkuman loh teman-teman, nggak kerasa ya gitu. Jadi dalam beberapa menit ini kita udah belajar gitu ya. Satu, CV itu alat komunikasi. Itu adalah branding kita, personal brandingnya seorang pelamar kerja untuk bisa dilirik gitu ya. Sehingga CV itu alat komunikasi untuk bisa menunjukkan potensi, kompetensi, skill, dan pengalaman kita gitu. Kenapa penting? Karena dengan CV yang baik, yang efektif, yang tepat gitu ya, akan bisa dilirik oleh perusahaan gitu ya, akan mendapat perhatian lebih, potensi untuk lolos ke tahapan selanjutnya juga lebih besar kalau CV-nya itu juga oke gitu. Yang ketiga, ini yang penting juga, pastikan CV teman-teman itu benar-benar mencerminkan kemampuan dan solusi atas hambatan pekerjaan gitu ya. Mencerminkan kemampuan itu tidak teman-teman merendahkan kemampuan teman-teman atau tidak bluffing ya bahasanya, meninggi-ninggikan kemampuan teman-teman gitu ya, biar dilirik cepat gitu. Atau menambahkan pengalaman atau skill yang sebenarnya teman-teman tidak begitu expert tapi hanya untuk menarik biar aku cepat dipanggil gitu ya. Itu kadang blunder teman-teman, karena kalau kita menunjukkan skill, menulis skill, kemampuan, pengalaman yang nggak sesuai dengan kondisi kenyataan, nanti saat teman-teman bekerja itu akan menjadi masalah gitu. Dulu katanya di CV bisa ini, bisa itu. Kok ketika dikasih kerjaan real kok dia nggak mampu ya? Nah, itu biasanya kejadian tuh untuk kandidat-kandidat yang mungkin pengen dianggap bagus banget gitu ya. Jadi kadang dia sedikit tricky gitu untuk memasukkan semua kemampuannya itu ternyata nggak sejago itu gitu. Terus sekali lagi fokus pada kelebihan, talenta, dan potensi yang teman-teman punya gitu. Udah selesai ternyata sharingku. Terima kasih. Mungkin kita bisa langsung apa namanya? Tanya jawab aja ya gitu. Boleh, boleh. Ya, aku izin minum kopi ya, biar nggak ngantuk. Mangga. Ini Monggo. Mas Helmi waktu Indonesia bagian bobok siang ini sebenarnya. Jadi kita harus Betul. harus ngopi dulu ya kan. Teman-teman WIBS juga ya. kalau mau, ya betul. Teman-teman juga kalau mau ngopi sambil cemal-cemil juga boleh. Boleh, dipersilakan. Oke, sambil kita ngasih Mbak Dora kesempatan minum nih. Nah, teman-teman mungkin sudah ada berapa yang, oh ya sudah ada 2 nih, sudah ada Puri dan Rida yang angkat tangan. Baik. Ada Wah, 3 loh, Mas Sigit. Oke, siap. Tadi siapa yang pertama ya? Udahlah. Udah Mbak, aman? Sudah bisa menjawab langsung? Oke, siap. Gini aja sistemnya nanti pertanyaan langsung jawab aja ya. Supaya jangan sampai nanti tanya-tanya nanti numpuk gitu loh. Jadi tanya jawab gitu aja. Boleh, Oke. Mas. Siap. Puri ya, dipersilahkan pertama Puri. Boleh, lanjut. Ladies first. Ayo Mbak Puri. Ya, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak, suaranya sudah ada ya Kak? Sudah. Oh iya. Tadi terkait konsistensi jenis huruf yang kayak gitu ya Kak. Nah, apakah diharuskan juga atau termasuk ke dalam penilaian nggak Kak? Untuk desain CV-nya itu seperti apa gitu Kak? Oke. Langsung Iya, jawab aja lalu ya. Oh ya, oke. iya. Yang kedua. Iya, lalu yang kedua ketika kita akan melamar pekerjaan, terus mengirimkan CV maupun juga surat lamarannya melalui email, itu tuh harus ada ininya nggak Kak? Kalau di email tuh body text-nya gitu ya Kak ya. Nah, itu tuh harus diisi atau cukup ya udah kirim filenya aja deh gitu sama ke alamat emailnya plus subjeknya doang kayak gitu Kak. Makasih Kak. Oke. Langsung jawab aja Mas Helmi ya. Ya. Oke, yang pertama, konsistensi font gitu ya. Teman-teman, rekruter itu kan ini kendala teknisnya gitu ya. Kenapa rekruter itu lebih menyukai font yang standar? Satu, kadang kalau kita pakai font yang aneh-aneh, di laptop masing-masing rekruter tuh kadang nggak ada tuh jenis fontnya. Jadi munculnya bahasa kode tuh, yang kotak-kotak gitu loh, gitu. Jadi kalau direkomendasikan teman-teman
Untuk jenis font yang standar aja, bisa Times New Roman atau Arial biasanya yang dipakai ya. Gitu. Konsisten juga untuk jenis fontnya, kemudian marginnya, kemudian paragrafnya itu mau jangan di tengah teman-teman. Aneh banget ya, CV di tengah gitu. Mending ke kiri atau rata gitu ya, konsistensi. Tapi tadi untuk menjawab konsistensi font gitu ya, mending Arial atau Times New Roman gitu. Karena takutnya tidak semua rekruter laptopnya dibekali dengan font-font yang aneh-aneh gitu. Takutnya malah nanti CV-nya teman-teman nggak kebaca gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngirim lamaran kerja itu attachment dokumen aja atau harus ada body emailnya gitu ya. Nah, alangkah baiknya teman-teman karena kita sebagai pelamar kerja gitu ya ingin punya niat untuk melamar kerja gitu ya. Itu ada body emailnya gitu. Body email tuh isinya apa? Bisa perkenalan singkat, teman namanya siapa, saat ini itu singkat aja bekerja di mana dan dapat info lowongan kerja yang mau dilamar tuh dari mana gitu ya. Kemudian nyatakan tertarik untuk melamar posisi yang Bapak Ibu buka di sini gitu. Dan sedikit menambahkan skill, kemampuan, kompetensi yang teman-teman highlight gitu ya, supaya dilirik via body email gitu ya. Dan baru setelah itu silahkan melihat profil saya lebih lengkap di CV atau surat lamaran kerja yang saya cantumkan. Setelah itu tinggal closing dan terima kasih gitu. Jadi jangan email terus CV-nya doang, udah gitu nggak ada subjeknya gitu ya. Ketika kita buka bingung nih, ini orang mau ngapain gitu, gitu ya. Gitu Puri. Oh iya Kak, baik. Kalau untuk ini Kak, desain kayak misal di CV itu kan saya tuh pernah lihat CV teman saya ada warna-warnanya gitu Kak, di blok-blok gitu warnanya. Berarti nggak harus seperti itu ya Kak, polosan aja juga nggak apa-apa ya Kak, asalkan memang rapi gitu. Oke, jadi kita kembali ya. Tadi aku lihat, aku sudah jelaskan bahwa sebelum melamar pekerjaan, kita harus kepo kan, perusahaannya itu bergerak di industri apa. Misalnya industrinya, Puri mau mengelamar di agensi media iklan sebagai graphic designer gitu. Otomatis CV yang harus dibuat juga harus merepresentasikan perusahaan tersebut dan posisi tersebut gitu. Seyogyanya, kalau graphic designer kan pasti menonjolkan kreativitas, bermain dengan desain, bermain dengan ilustrasi, kadang animasi, menonjolkan portofolio. Nah, itu boleh menggunakan atau membuat CV yang kita sebutnya CV kreatif gitu ya. Biasanya tim orang-orang kreatif tuh di film, di agensi iklan, di media gitu ya, dan tergantung di posisinya gitu. Mewajibkan untuk berwarnakah atau cukup yang hitam putih saja, itu benar-benar teman-teman harus kepoin dulu perusahaannya gitu. Kepoin dulu persyaratan lamaran pekerjaannya. Jadi harus sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh masing-masing perusahaan. Cuma misalnya teman-teman daftar CPNS deh gitu ya, sebagai staf ahli bidang apa ya, finance atau apa, tidak perlu menggunakan CV kreatif gitu kan, atau di BUMN gitu. Itu biasanya standar CV aja, yang penting mudah dibaca gitu ya, itu cukup. Jadi sekali lagi tekankan, kepoin dulu perusahaannya, jenis pekerjaannya seperti apa. Begitu Puri. Baik Kak Dora, terima kasih. Sama-sama. Baik, makasih. Nah, berikutnya Frida ya, dipersilakan. Baik Kak Helmi, terima kasih kesempatannya. Kalau Kak Dora, saya mau bertanya terkait CV, apakah relevan antara latar belakang pendidikan sama pengalaman itu dinilai Kak? Contohnya misalnya saya
latar belakang pendidikan saya kan S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, tapi saya juga kebetulan pernah ada pengalaman magang jadi digital content writing. Nah, itu sebelumnya juga saya pernah ikut pelatihan digital content writing-nya. Nah, apakah itu berpengaruh waktu penilaian CV? Nah, yang kedua, kalau terkait sama latar belakang pendidikan saya di kesejahteraan sosial, saya punya pengalamannya paling di organisasi Kak, sama volunteering dan juga pernah ada praktikum waktu kuliah. Nah, apakah yang praktikum waktu saya kuliah di panti sosial itu bisa dimasukin ke pengalaman kerja atau seperti apa, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, aku klarifikasi bentar ya. Ini untuk case di mana Frida mau melamar untuk posisi apa tuh? Mungkin Kak untuk yang tadi yang pertama yang digital content writing itu Kak. Karena sejujurnya saya sampai saat ini tuh masih bikin CV-nya itu satu aja gitu Kak. Tapi saya masukin pengalamannya itu semuanya gitu Kak. Tapi saya nulisnya pengalaman itu ada yang pengalaman magang itu yang kerja ada di digital content writing sama pengalaman-pengalaman saya di organisasi. Oke, oke. Jadi Frida gitu ya. Untuk tadi ya kembali ke poin gimana kita itu bisa mengirimkan CV yang relevan. Kan tadi pengennya CV-nya efektif gitu ya. Efektif bisa dilirik gitu ya. Sehingga misalnya Frida pengen ngelamar sebagai digital content writer, latar belakang pendidikan itu yang formal boleh dimasukkan gitu ya. Karena teman-teman di zaman sekarang tidak semua perusahaan itu melihat ijazah. Harus sesuai dengan jurusannya enggak gitu. Jadi jurusan akuntansi tapi kerjanya jadi sales, ya kan? Jurusannya apa? Jurusannya psikologi tapi kerjanya di bagian branding gitu. Jadi dunia kerja, pasar kerja sekarang itu cukup dinamis. Ada perusahaan yang memang masih menggunakan standar latar belakang pendidikan itu yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Psikologi masuk HR itu relevan, tapi saya juga punya tim kok, dia dari kimia tapi bisa jadi HR yang bagus juga gitu kan. Jadi sehingga untuk pendidikan sekali lagi teman-teman kepo dulu nih perusahaannya itu menekankan pendidikan yang relevan atau enggak. Di syarat-syarat pekerjaannya itu menyebutkan enggak ada jurusan-jurusan tertentu yang diwajibkan untuk melamar tersebut. Atau misalnya dia tidak menyebutkan latar belakang pendidikan yang sesuai gitu ya. Jadi terbuka untuk umum aja gitu. Yang kedua, pendidikan itu kan tidak hanya yang formal. Tadi ada kursus gitu ya, magang, praktik, itu juga bagian dari pengalaman dan portofolio teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelamar sebagai content writer, silahkan cantumkan juga latar belakang pendidikan yang non formal. Pernah ikut kursus apa? Pernah intern di bagian content writer tuh di media apa contohnya gitu ya? Atau praktikum waktu kuliah gitu ya, ikut praktikum sebagai fotografer kah atau sebagai wartawan kah atau praktikum menulis makalah dan segala macam itu semua adalah bentuk portofolio sehingga boleh dicantumkan selama itu relevan dengan posisi yang dilamar. Kurang lebih seperti itu. Semoga cukup menjawab ya. Kalau Gimana misalnya ada Frida? yang Aman? kalau kurang jelas langsung follow up question boleh. Gimana Frida? Cukup? Cukup Kak. Oke. Terima kasih. Oke, berikutnya masih ada tiga. Masih ada tiga. Siang hari kita masih panjang. Oke. Mas Sigit, monggo. Oke, thank you Mas Roni dan Mbak Dora buat kesempatannya. Ya, jadi aku mau, saya tadi beberapa udah ada yang ditanyain juga ya sama teman-teman gitu. Paling
aku mau nanya gini sih. Jadi mungkin entah ini ilmu baru ya, mungkin buat aku atau aku yang mungkin belum update gitu ya, karena dulu waktu aku sempat tahu gitu ya, CV itu misalkan kalau aku baca materinya Mbak Dora di bagian paragraf singkat yang mengenai ceritakan tentang diri sendiri, itu kan di sini cukup ibaratnya to the point ya gitu. Jadi cuma diceritain misalkan titik-titik mempunyai pengalaman sebagai data analis 5 tahun, mempunyai skill di Power BI sekian 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 gitu kan. Jadi bukan yang perkenalkan saya ini saya lulusan dari bla 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 bla. Nah, mungkin ini juga ilmu baru gitu ya buat aku. Mungkin nanti aku bakal update buat CV aku gitu. Biar mungkin lebih nggak bertele-tele lagi gitu. Nah, terus jadi mau make sure juga buat di pendidikan, pelatihan atau pengalaman berarti itu cukup dilampirkan yang terbaru ya kayak gitu. Nggak usah, maksudnya kan bukan yang emang rinci dari yang latest sampai yang ini gitu kan, yang terlama gitu kan berarti. Nah, terus untuk penggunaan foto sendiri di dalam CV itu apakah wajib Kak? Karena aku baca contoh CV kebetulan ada beberapa yang relevan gitu. Kemudian aku background-nya kan di pendidikan juga gitu Kak. Nah, kebetulan tadi baca punyanya Mbak Dora yang template guru itu nggak ada fotonya gitu. Tapi nggak tahu yang lainnya soalnya tadi bukannya yang guru gitu. Itu nggak ada fotonya gitu. Jadi lebih ke font sederhana diketik Microsoft Word, nggak ada desain-desainnya gitu sih. Nah, berarti penggunaan foto sendiri itu bagaimana gitu Kak. Nah, terus sekarang itu untuk HR yang aku tahu gitu kan untuk memfilter CV gitu ya itu kan by ini ya apa RTS namanya. Nah, ada mungkin ATS. tips, oh ya RTS sorry. Nah, ada tips nggak Mbak supaya CV kita tuh ternotis gitu. Apakah harus menggunakan keyword yang strong atau gimana gitu biar ternotis di ATS itu. Itu sih Mbak paling. Oke. Oke. Aku langsung jawab ya. Yang pertama gitu, memastikan pendidikan itu yang terbaru dan relevan gitu. Jadi baik pendidikan informal atau formal gitu ya. Yang paling penting tuh relevansi gitu. Kalau misalnya tadi melamar sebagai guru gitu ya. Sebagai guru, profesinya sebagai guru, silahkan masukkan skill, pengalaman, pendidikan, kursus, workshop itu yang memang menunjang posisi lamaran tersebut sebagai guru gitu. Kalau untuk pendidikan informal biasanya meskipun tidak relevan gitu ya, tapi banyak perusahaan yang mewajibkan untuk setidaknya pendidikan terakhirnya atau 2 terakhir lah. Jadi kalau teman-teman lulus kuliah berarti pendidikan terakhirnya itu yang di universitas and then SMA gitu. Nggak perlu yang sampai SD gitu ya. Saya pernah ya teman-teman ya, untuk apa namanya, mungkin dia belum tahu, mungkin belum pernah sama sekali melamar pekerjaan gitu ya, gitu. Menuliskan pencapaian atau prestasinya itu sampai prestasinya waktu jadi menang lomba bayi sehat. Itu kan oh my God gitu. Kejauhan bos gitu, kejauhan gitu. Maksudnya adalah prestasi itu yang memang bisa bikin perusahaan atau rekruter tuh percaya, oh ini anak nih jago nih di sini, pengalamannya tuh oke, sejak muda passionate di bidang ini. Tapi nggak usah terlalu kejauhan gitu maksudku, dan relevan aja gitu maksudnya. Itu yang pertama ya. Pendidikan terakhir formal non formal, yang kedua tepat sasaran dan relevan tadi. Itu yang pertama. Terus Kak, foto itu mandatori atau enggak, wajib atau enggak gitu ya. Sebenarnya nggak wajib gitu, nggak wajib. Itu gini, perusahaan dan kadang ya rekruter tuh punya subjektivitas teman-teman gitu. Rekruter tuh standarnya itu nggak satu gitu ya. Ada rekruter yang seneng tuh kandidat nyantumin fotonya gitu ya. Ada rekruter yang punya ilmu atau pakemnya tuh beda. Foto nggak perlu dimasukin. Jadi
rekruter pun sebenarnya standarnya beda-beda gitu. Kenapa? Makanya tadi aku selalu menekankan gitu ya, teman-teman untuk mengkepo perusahaan dan jenis pekerjaannya. Misal nih teman-teman, kalau di dunia kreatif gitu ya, sebagai bintang iklan atau model sudah pasti dia harus mencantumkan fotonya di dalam CV-nya gitu ya. Itu sudah pasti. Jenis profesi yang digeluti itu menentukan CV yang akan dibuat gitu. Tapi kalau kayak posisi-posisi yang misalnya finance, accounting, penulis, writing gitu ya, sebenarnya foto itu tidak wajib gitu. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tuh ragu, cantumin nggak ya, gitu ya. Eh, Silahkan nge-reach langsung gitu. Email ke perusahaannya, saya tertarik di pekerjaan ini untuk kualifikasi persyaratan CV, apakah saya harus mencantumkan foto saya atau tidak. Itu menunjukkan teman-teman punya motivasi untuk bener niat nih orang mau kerja nih, sampai harus masalah foto aja dia pengen follow the rule gitu ya, kayak ngikutin aturan gitu. Cuma teman-teman, ini ada kaitannya sama yang ketiga. Pakai ATS gitu. ATS itu apa? Itu kaitannya sama CV itu apa? ATS itu kan Applicant Tracking System. Itu adalah platform IT yang dipakai perusahaan untuk bisa menseleksi kandidat tuh dalam satu platform aja gitu. Jadi kandidat bisa langsung melamar melalui website perusahaan, di belakangnya itu ada ATS gitu. Di situ bisa langsung upload CV. Di situ bisa langsung otomatis gitu ya men-screening CV gitu. Sehingga masing-masing ATS itu juga template-nya berbeda-beda. Kemudian ada kaitannya sama yang di foto. Di ATS itu nggak bisa men-tracking foto gitu. Jadi kenapa aku ngasih contohnya itu bukan jenis CV yang kreatif ya, atau ada fotonya. Karena sebenarnya CV itu juga tes rekruter sama tes pelamar kerjanya itu terlalu luas gitu ya loh. Ada yang rekruter seneng CV-nya warna-warni, yang menonjolkan apa namanya warna gitu ya. Tapi ada juga kok rekruter yang dia suka modelnya yang clean, simple gitu. Dibacanya itu nggak sakit mata gitu. Jadi karena ini sangat subjektif, that's why kenapa aku ngasih contoh CV-nya itu hanya fundamental struktur CV-nya saja, informasi yang dibutuhkan. Namun untuk kebutuhan berbagai macam posisi, teman-teman harus bisa menyesuaikan. Begitu kurang lebih. Oke, Mas Sigit, gimana? Iya, bisa dipahami. Berarti kesimpulannya memang untuk CV sendiri itu nggak ada yang kayak bersifat general. CV misalkan satu CV bisa dipakai di mana-mana itu berarti nggak ada, Mbak ya. Ya, that's why sih mungkin beberapa waktu itu ya aku pernah gitu ya apply ke beberapa perusahaan dan menggunakan CV yang sama gitu. Jadi yang emang bersifat general, ya mungkin itu kali ya penyebabnya kayak nggak dilirik atau mungkin nggak ternotis gitu oleh HR. Oke, Mbak. Thank you, thank you. Mungkin ilmu baru Perusahaan juga tuh sih. kayak Gitu. perusahaan tuh kayak pasangan, nggak mau diduain gitu. Aku harus spesial gitu kan. CV-nya harus spesial buat aku Oke, siap, gitu. Oke, siap. Nah, tadi juga Mbak Dora sempat mention juga penggunaan screen reader gitu kan, Mbak. Nah, tapi kalau di CV contohnya kan ini lebih ke ini ya skill kali ya gitu. Maksudnya kalau aku baca sepintas, correct me if I'm wrong, kalau aku baca sepintas, jadi kayak seolah-olah posisi si penggunaan screen reader ini sebagai skill gitu. Maksudnya setara kayak penggunaan Microsoft Excel atau Power BI dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan saya tulis seperti itu, misalkan saya terbiasa mengoperasikan bla 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 menggunakan screen reader gini. Nah, memungkinkan buat perusahaan tuh kayak ini software apa ya, apps apa gitu. Karena kalau saya biasanya nulisnya gini sih, Mbak. Misalkan saya biasa menggunakan apa komputer bicara atau komputer yang di awal, oke gini deh Mbak poinnya. Jadi untuk disabilitas sendiri itu perlu nggak dijelasin di CV? Misalkan kayak
di bagian ringkasan diri, misalkan saya seorang disabilitas bla bla bla, nah baru nanti mengerucut ke bawah, misalkan di bagian skillnya saya mampu mengoperasikan komputer atau software berbasis analis seperti Google Spreadsheet yang menggunakan screen reader bla bla bla, misalkan JAWS dan VDA itu. Untuk penulisan itunya sendiri sebaiknya gimana gitu biar nggak terlalu mungkin bertele-tele gitu. Oke, oke. Oke, teman-teman, mungkin saya nanti juga minta koreksi dari Mbak Novi sama Mas Helmi ya, terkait case teman-teman gitu biasanya seperti apa. Tapi saya mewakili dari sisi perusahaan gitu ya. Teman-teman sebenarnya akan lebih efektif kalau kita transparan dari awal gitu. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan punya kebijakan yang sama gitu. Terkait standar rekrutmennya itu bisa berbeda-beda gitu. Sehingga ketika kita bisa mencerminkan profil kita yang sesungguhnya itu akan menyelesaikan masalah di awal gitu. Daripada kita bertele-tele, tidak sesuai dengan profil kita, terus nanti udah buang-buang waktu apply nunggu panggilan sana sini di interview ternyata nggak diterima. Itu malah rugi di waktu kita kan gitu. Jadi CV itu prinsipnya harus representatif dengan profil kita. Yang kedua adalah terkait alat bantu gitu ya. Itu adalah lebih ke fokusnya itu adalah teman-teman punya solusi terhadap keterbatasan yang ada gitu. Jadi bisa dianggap skill kah? Ya, karena mungkin banyak teman-teman juga gitu ya yang dia tidak memaksimalkan alat bantu gitu untuk bisa bekerja secara produktif gitu ya. Tapi poin saya adalah di setiap pekerjaan gitu ya yang bagaimana caranya kita bisa bekerja efektif, teman-teman tonjolkan bahwa misalnya meskipun ada hambatan seperti ini, saya mengatasinya dengan cara seperti ini dan hasilnya efektif gitu. Jadi nggak masalah itu mau bukan hitam putih itu skill atau memang bagian dari cara teman-teman gitu. Itu bukan masalahnya di situ, tapi tonjolkanlah bahwa teman-teman mampu gitu berdaya, punya potensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan apa? Dengan menuliskan bahwa untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini loh upaya yang saya lakukan gitu. Jadi berdaya gitu. Poinnya di situ sih Mas Sigit gitu, bukan apakah itu boleh dikategorikan sebagai skill atau bukan skill gitu ya enggak gitu. Mau itu dimasukkan sebagai skill boleh gitu karena tidak semua teman-teman juga bisa menggunakan alat bantu gitu. Mau dijadikan sebagai kompetensi gitu ya, part dari alat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik juga boleh gitu. Tapi poinnya adalah tadi ya fokus ke bahwa teman-teman itu bisa produktif, bisa melakukan pekerjaan gitu ya, apapun hambatannya. Begitu kurang lebih. Baik, Mbak Dora udah menjelaskan sampai detail banget ya. Mantap, makasih Mbak. Oke, Kang Adrian, enggak ya? Siap. Terima kasih ya Kak Helmi atas kesempatannya. Dan aku mau tanya sama Kak Dora untuk follow up question sih terkait yang ATS gitu ya. Kak Dora, suara aku jelas nggak? Oke, Jelas-jelas. kedengaran aman-aman. Jelas ya, aman ya. Kalau untuk yang ATS tadi kan memang sangat bergantung pada sasaran yang ingin kita lamar nantinya gitu. Nah, kalau misalnya kita misalnya ingin menguji gitu ya keterbacaan CV kita, itu ada nggak sih platform khususnya, misalnya aku mau coba dulu deh gitu, kira-kira bagus nggak nih, atau minta kan kalau yang manual kan biasanya minta review sama teman atau sama eh, kenalan kita gitu. Nah, aku tanya tentang satu yang platformnya ada nggak sih khusus untuk pengujian dulu CV gitu kan, kelayakan CV-nya. Terus yang kedua terkait yang di kalau kita punya portofolio misalnya banyak banget dan nggak akan mungkin dimasukin semua ke CV, nah itu ada link gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mencantumkan link itu
tentu kan nanti kita akan buat merujuk pada portofolio kita. Nah, itu sebaiknya kita masukin link yang LinkedIn aja atau kayak ada tempat khusus gitu. Dan isi dari rujukan itu semua portofolio kita mungkin ada yang semua kategori atau kita harus tetap juga segmentasikan sesuai apa yang lamar kita. Jadi kayak kita harus bikin beberapa portofolio gitu kalau gitu jadinya. Itu dulu mungkin Kak Dora dari aku pertanyaannya. Kasih. Oke, terkait ATS dan portofolio ya. Oke. ATS itu perusahaan tuh pakai ATS tuh banyak gitu. Ada yang pakai Breezy, ada yang pakai Lever, yang terkenal apa, pakai Recruity. Sistemnya tuh banyak teman-teman, tergantung perusahaan pakai yang mana gitu ya. Terus CV ATS itu biar efektif gitu ya. Diparsing, kalau di bahasa ATS-nya itu diparsing ketika recruiter itu mengupload CV pelamar itu dalam bentuk PDF, dia tuh langsung bisa urut tuh gitu, bisa urut apa spasinya bener gitu ya, terus nggak lompat-lompat gitu ya. Aku menyarankan untuk CV ATS jangan menggunakan banyak visual gitu. Tadi font harus standar, yang normalnya aja gitu, yang biasa dipakai orang kerja kan Arial Times New Roman gitu. Jangan terlalu menggunakan banyak ilustrasi atau desain begitu. Kolom, tabel itu juga dihindari kalau misalnya mau ATS friendly. Dan teman-teman sekarang itu ya beruntung banget karena sudah banyak teman-teman googling gitu ya, banyak sekali platform yang bisa generate CV atau bikin CV yang ATS friendly. Banyak banget dan itu gratis teman-teman. Jadi teman-teman googling aja ya, cara membuat CV ramah ATS. Kata kuncinya itu ya, kalau kata orang SEO gitu ya. CV ramah ATS nanti seperti apa gitu ya. Itu langsung di situ ada panduannya, ada template-nya gitu ya, bahkan ada sistemnya yang teman-teman bisa tinggal memasukkan data teman-teman gitu ya, terus nanti jadi deh di-download dalam bentuk PDF gitu. Itu untuk yang ATS gitu ya. Untuk yang kedua tadi adalah portofolio. Teman-teman, portofolio itu juga alat komunikasi. Selain CV, kadang kita di posisi-posisi tertentu membutuhkan portofolio. Orang-orang kreatif tuh paling enak banget kalau bikin portofolio. Bisa bikin website, ya kan? Bikin slide yang warna-warni gitu ya, foto gitu. Tapi beberapa posisi gitu ya, yang aku mau bikin portofolionya gimana ya? Orang HR portofolionya apa? Orang finance portofolionya apa? Gitu. Nggak mungkin kan kita ngupload di LinkedIn laporan keuangan perusahaan hasil analisis keuangan saya, gitu kan nggak mungkin. Gitu ya. Terus gimana portofolionya? Teman-teman, kalau teman-teman itu melamar di misalnya administrasi, keuangan, atau intern gitu ya, cantumkan saja project. Teman-teman pernah mengikuti project apa gitu. Posisinya apa gitu ya, hasilnya seperti apa. Project itu bagian dari portofolio gitu. Dimasukkan kayaknya nanti sore ada khusus sesi LinkedIn ya, Mas Helmi, Mbak Novi gitu ya. Nanti teman-teman boleh elaborasi di sesi LinkedIn gitu ya. Dimasukin di LinkedIn nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman bikin slide gitu ya, kemudian diupload di LinkedIn nggak apa-apa. Teman-teman bikin drive tersendiri di email teman-teman untuk menjelaskan project yang pernah diikuti gitu ya. Terus misalnya kalau dosen atau guru, riset yang pernah dipublish itu apa, jurnal yang pernah dipublish itu apa. Kalau penulis, link link artikelnya tuh mana, gitu kan? Banyak sekali jenis portofolio gitu. Yang penting accessible gitu. Teman-teman bisa di G Drive gitu ya. Bisa bikin website kalau mau agak kekinian gitu ya, website www.renjanidora.com gitu, isinya portofolio. Itu nggak ada sih teman-teman, aku nggak ada website itu. Ini hanya fiktif gitu ya, misalnya kayak gitu. Karena juga ada website-website yang gratis gitu ya, yang bisa dipakai gitu. Nah, itu untuk portofolio sih gitu. Untuk LinkedIn juga
Untuk orang HR, LinkedIn itu portofolio. Karena di situ kita bisa ngupload juga project yang pernah di-handle tuh apa, kasus yang pernah ditanganin tuh apa. Ini aku karir preparation untuk teman-teman Edif ini portofolioku nggak? Kira-kira portofolio kan? Gitu. Materinya nanti bisa diupload gitu ya. Jadi portofolioku pribadi gitu. Jadi portofolio itu macam-macam banyak bentuknya gitu. Tinggal kebutuhannya aja sesuai posisinya gitu. Kadang yang susah tuh yang non kreatif, cari kerjaan yang non portofolionya apa ya, gitu kan? Kalau teman-teman kreatif media tuh gampang banget bikin portofolio gitu. Kurang lebih begitu, Mas Adrian. Ya, makasih Kak Dora. Aku mau sedikit follow up lagi ini. Mm-mm. Kalau untuk format CV, nah kan kalau aku sebelumnya cukup terbiasa gitu sama yang format dari APA itu, Kak Dora. Tapi kita tuh mengenalnya resume bukan CV. Nah, aku ingin tanya kalau istilah CV ini kan lebih umum gitu dikenal. Kalau resume itu sebenarnya emang sama aja bentuknya atau emang barang yang beda gitu? Kalau di dunia pekerjaan gitu. Mungkin itu Oke. terakhir pertanyaan. Untuk orang Indonesia itu dimaknai sama gitu. Tapi kalau di Barat itu beda gitu. Resume itu dia hanya rangkuman perjalanan karir aja gitu. Tapi nggak kalau resume itu kalau di orang-orang bule gitu ya, dia nggak mencantumkan detail pribadi sih gitu. Jadi ya ringkasan aja gitu. Ringkasan yang biasanya dimaknai berbeda dengan orang-orang di Indonesia gitu. Tapi karena kita tinggal di Indonesia ya, entah itu resume, entah itu CV, rasa-rasanya kok lebih familiar orang Indonesia itu pakai CV, kurikulum vitae, karena di situ tuh lebih lengkap, nggak cuma ringkasan atau summaries aja. Begitu, Mas Adrian. Jadi untuk orang Indonesia kebanyakan CV lebih familiar. Jadi kalau mau mau melamar gitu ya, pakai kata atau istilah CV aja. Oke, mana Adrian? Baik, terima kasih. Banyak ya, aduh Mbak Dora udah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ini. Oke, satu lagi terakhir. Ada nggak yang mau nanya? Oke, Jono, dipersilahkan. Waduh, Jono silakan. Oke, terima kasih untuk terkait dengan pengalaman tadi gitu kan yang dicantumkan di eh, CV gitu. Eh, kan pengalaman itu memang kalau ingin kita cantumkan, apakah itu beberapa yang harus kita cantumkan gitu. Maaf Jono, suaramu agak putus-putus dan kayak Eh, robot. jaringannya mungkin kurang bagus kali. Ya. Atau diketik Kalau boleh. ini Jono taruh aja di ini di chat dulu ya. Kita tunggu supaya nanti dijawab ya. Soalnya kacau juga, sepertinya jaringannya kurang pas. Oh iya betul, dia jaringan sepertinya kurang enak. Oke, sambil nunggu Jono, saya ada satu pertanyaan Mbak, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, terkait tadi email ya kalau nggak salah. Nah, ada nih untuk terutama untuk teman-teman yang suka overthinking seperti saya juga suka overthinking. Kalau seperti tadi apakah kita harus masukkan foto atau enggak ke dalam CV? Nah, kita udah nanya nih, udah nanya email lah, sekian nanya. Terus nggak dibalas-balas. Nah, tapi anggaplah deadline-nya udah mepet. Apakah kita harus tetap maju dengan yang nggak pakai foto itu atau kita pasang foto kayak gitu? Itu baiknya maksudnya preferensinya gimana? Kirim dua-duanya, jawaban praktikal ya kan, daripada overthinking milih yang mana nih, A atau B, kirim dua-duanya Oh, Mas. mantap. Iya kan, daripada bingung ya kan, yang nggak pakai foto gua kasih, yang pakai foto gua kasih, gitu Mas. Peganglah dua-dua ya. Iya, pegang Lihat dua-dua nanti. gitu. Iya. Oke, Jono sudah di sini, Jono.
Oke, masih ini ya, jaringannya masih kurang bagus. Coba masih ini, sudah stabil belum? Hmm. Kalau ini Jono apa? Ketik di chat room dulu tidak masalah sebenarnya. Supaya kita apa lebih gampang. Gimana? Kalau begini gimana, Kak? Oke, boleh, lumayan. Boleh. Ya maaf Kak, memang jaringan di sini mungkin Hmm. ya beginilah. Ya, Bapak. Ya saya tadi kan izin ngirim pertanyaan untuk apa namanya pengalaman yang ada di si itu, apakah memang itu harus berapa banyak pengalaman yang sudah kita miliki gitu atau gitu. Oke, kayaknya yang saya tangkap adalah Jono menanyakan mengenai soal ini ya. Seberapa banyak pengalaman yang kita punya ya untuk ditampilkan ke CV gitu ya, Jono. Iya benar, benar. Oke, baik. Maksudnya apakah semuanya itu harus ditampilkan kalau sekiranya itu relevan atau tidak seperti itu atau gimana? Gitu ya. Bukan. Hmm. Misalnya memang ya aku tahu hmm, proses yang kita lamar gitu kan. Tapi kalau untuk pengalaman misalkan kita udah ada pengalaman gitu, tapi belum gimana ya, belum seberapa lah gitu. Apakah memang ditentukan Pak gitu atau gimana? Atau berapa apa harus berapa yang kita punya pengalaman gitu yang harus kita tentukan atau memang dia bebas pengalaman yang kita ini yang kita eh, cantumkan gitu. Kita mesti mau di perusahaan itu Oke, gitu. baik, baik. Apakah mungkin mengenai jumlah pengalamannya sudah berapa kali dan berapa tahun di yang sama seperti itu ya? Iya, Iya, iya Pak. sepertinya Oke, sebentar ya izin. seperti itu. Kayaknya ya tadi Jono itu ya. Kalau misal pengalamannya cuma sebentar, itu apakah tetap bisa dimasukkan atau tidak Dimasukkan atau gitu Jono? tidak? Nah, Pengalamannya Iya, belum lama iya, sampai iya bertahun-tahun Pak. gitu ya. dan mungkin apakah cuma satu atau Oke. dua hal kayak gitu? Oke, saya nangkep sih maksudnya. Mungkin saya jelaskan secara detail gitu ya. Untuk pengalaman teman-teman, buat Jono gitu, satu yang penting relevan, relevan dengan posisi yang dilamar. Kemudian, Hmm. Kak, kalau posisinya itu aku pengalamannya cuma sebulan atau 2 bulan gitu ya, mending dimasukin atau enggak gitu ya. Dimasukkan aja nggak apa-apa asal Jono bisa menuliskan dalam pengalaman yang mungkin singkat, prestasinya apa, output kerjanya apa, gitu. Karena terkadang ya misalnya ya, perusahaan itu kan ada yang standarnya misalnya kita ngelihat nih kok baru 2 bulan pindah kerjaan kutu loncat ini ya kan gitu. Masih ada perusahaan yang menakar skill atau pengalaman itu dari masa kerja gitu kan. Yang terpenting adalah tadi makanya di CV selain hanya pekerjaan atau pengalaman yang dituliskan tapi juga hasilnya, dampaknya itu dituliskan juga gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya pengalamannya baru sebentar gitu ya, tapi setidaknya di situ kontribusinya Jono tuh apa di posisi yang singkat itu. Jadi fokuskan kepada hasil dan dampaknya, begitu. Tapi kunci yang pertama tadi relevan gitu ya, relevan gitu. Tapi kalau pengalamannya baru dikit gimana? Apalagi aku fresh grad, belum pernah kerja di perusahaan gitu ya, baru mau coba-coba. Pengalaman magang bisa, proyek-proyek yang diikuti bisa, program-program volunteer yang pernah diikuti juga bisa. Untuk apa? Terkadang kita melihat aktivitas-aktivitas tersebut itu, oh berarti si kandidat ini punya pengalaman organisasi, kepemimpinan, volunteering gitu ya. Untuk perusahaan yang misalnya ya teman-teman punya kultur atau budaya kerja yang empati gitu ya, customer service orientation gitu ya.
atau nilai budayanya adalah empati. Kadang aktivitas volunteering itu menjadi nilai tambah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya rangkum seperti itu, Mas Helmi. Dan Baik, Jono makasih. tadi. Makasih, Mbak. Oke, pasti Jono udah ini sih. Atau gimana Jono? Baik, bisa Baik, bisa makasih. jelas, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Jono. Wah, sudah ya, semua sudah terjawab. Banyak pertanyaan juga yang sudah terjawab. Kami ucapkan terima kasih. Boleh sekali buka kamera dulu supaya kita bisa ini ya, kasih aplaus bareng-bareng untuk Mbak Dora ya. Ya, terima kasih banyak Mbak, udah memberikan kita materi Sama-sama, di hari ini. senang sekali. Dan oke, sebelum di wrap up, sebelum ditutup, mari semuanya ini open cam dulu dan saya screenshot supaya ambil foto rame-rame. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik semuanya. Ayo, Mas Sigit, ayo. Kak, Sigit. kasih tahu Kak, misal ada kamera yang terlalu ke atas atau ke bawah. Sip, mantap, siap. Sabila turunin dikit ya. Turunin dikit. Dia terlalu apa sih orang Jawa bilang danga kayak gitu, terlalu menengadah ya. Oke. Orang Jawa bilang danga, aduh mohon maaf. Yang lain gimana? Radit, Puri, Frida, Jono? Jono tidak bisa ini kamera atau gimana? Tapi nggak apa-apa sih. Oh siap. Waduh, gelap. Wah, oh mantap. Jono agak mundur dikit. Agak mundur sedikit. Oke, mantap. Mantap sekali. Wah, yang lain oke ya. Iya, mantap. Frida sudah. Yo yang lain Radit, mana Radit? Radit dan Puri belum. Oke. Oh, ya, Frida di ini lagi. Kita belum diambil, astaga. Oke. Eh Kang Adrian agak diinikan dikit, didangakan dikit itunya. Oke, siap, mantap. Terlalu malah terlalu dikit lagi turun. Oke, mantap, udah, siap, 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 siap. Oke, satu, dua kali ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang gaya bebas terserah apa aja. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sekali lagi untuk Mbak Do, terima kasih banyak sudah memberikan materi yang luar biasa ya untuk kita semua hari ini. Jadi teman-teman secara garis besarnya adalah kita sudah belajar banyak nih mengenai cara bikin CV dan Mbak Dora juga sudah dengan senang hati ya kasih materi kita dan kasih contoh nih. Contoh CV yang kita sudah upload juga di Google Classroom untuk kawan-kawan nanti lihat dan itu udah menurut dari pandangan saya sendiri ini sangat ini ya apa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi mungkin nggak hanya akan terpakai di bidang kerja ya, mungkin akan sebagai contoh bisa dipakai untuk bidang lain ya. Salah satunya mungkin seperti kami berdua Novi, kami untuk waktu itu menggunakan sebagai untuk melamar beasiswa. Kemungkinan ini pun bisa karena kemungkinan akan banyak membantu juga seperti itu. Baik, itu dari saya. Mungkin Mbak Dora mau mengucapkan satu dua kata terakhir sama teman-teman. Aduh, aku yang terima kasih banyak Mas Helmi, Mbak Novi sudah kesempatannya buat bisa belajar bersama teman-teman juga gitu ya. Semoga bermanfaat dan eh, bisa selanjutnya juga bisa bekerja sama dengan baik gitu ya teman-teman gitu. Ini ada teman juga yang pertama kali ya Mbak Rania, thank you so much. Kalau bukan karena Mbak Rania gitu ya, aku nggak ada kesempatan untuk bisa kenalan sama teman-teman semua. Thank you semuanya. Terima kasih. Oh, dikasih love dong. Oke, dengan begitu eh, berakhir materi kita oleh Mbak Dora berakhir di siang ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk Mbak Dora. Dan untuk teman-teman yang peserta dimohon masih untuk tinggal dulu karena kami masih ada beberapa pengarahan lagi setelah dari sini. Oke. Baik, Terima Mas kasih Mbak banyak. sekalian, teman-teman semua saya izin live ya. Baik, dipersilakan Sampai Mbak jumpa Dora. di Sampai jumpa. kesempatan yang lain. Selamat hari Jumat, happy Selamat hari weekend. Jumat. Terima kasih Bye-bye. Kak Dora. Sama-sama, Terima kasih. bye-bye. Terima kasih, Kak.
Baik, oke. Oke, teman-teman semuanya, ada sedikit, eh, oke. Ya, Mbak Rania, makasih. Oh, iya. Oke, jadi setelah materi kita tadi, kurang lebih teman-teman sudah dapat gambaran nih semua mengenai apa saja sih hal-hal yang bisa dimasukkan dalam CV. Saya belajar, Mbak Novi belajar, dan teman-teman juga belajar. Ini hal yang baru untuk kami semua di sini. Kita semua sama-sama dapat ilmu baru ya. Karena ya sekali lagi kita transparan-transparan aja. Kita sama-sama menyusun CV itu apa sih bilangnya ya? Bener gak bener sih ya, nebak-tebakan lah kayak gitu. Nah, di luar dari itu, Mbak Novi mau menyampaikan suatu hal teknis mengenai ini pelatihan. Mungkin Mbak Novi langsung dipersilakan. Suaranya belum, mungkin harus di headsetnya harus di ini kan? Belum. Belum. Apakah salah kedengaran? Oke, Sudah. Om. Om. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah semua ya, untuk semua teman-teman yang sudah bergabung siang ini. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Terima kasih juga tadi sudah aktif. eh Sekali lagi ada pokoknya satu hal untuk pengingat kita semua yang ada di sini gitu ya. Saya, Mas Helmi dan teman-teman semua, kita intinya untuk menyukseskan kegiatan ini ada dua hal yang kita harapkan kita semua bisa sama-sama apa ya menunjukkan kayak gitulah. Yang pertama komitmen, yang kedua komunikasi. Jadi kalau teman-teman nanti ketika ya pastinya kita juga membutuhkan kedua hal tersebut gitu ya, komitmen dan komunikasi, karena yang namanya kita ikut kegiatan sesuatu atau pekerjaan sesuatu itu pasti ada konsekuensi yang enak dan konsekuensi yang nggak enak kayak gitu. Nah, untuk eh keberjalanan kegiatan kita ke depan nanti teman-teman pokoknya kita di sini tidak menuntut harus misalkan oh teman-teman harus A, B, C kalau nggak nanti konsekuensinya ini kayak gitu. Tapi ketika ada hal-hal yang di luar kendali, di luar kontrol, misalkan teman-teman kok ternyata tidak bisa hadir atau tidak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu kayak gitu, mohon untuk segera dikomunikasikan. Boleh di grup, boleh juga kalau misal tidak nyaman di grup disampaikan ke Mas Helmi atau ke saya kayak gitu biar kita semua sama-sama tahu gitu ya, biar sama-sama enak. Jadinya nanti kita bisa memberikan penyesuaian juga. Oh, mungkin untuk peserta atas nama ini perlu dikasih tambahan waktu karena ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia tidak bisa mengerjakan tugas atau mengisi link kehadiran atau tidak bisa hadir di saat sesi kayak gitu. Tapi intinya sekali lagi kami mengharapkan komitmen dan komunikasi dari teman-teman agar kita sama-sama enak aja kayak gitu ya, tidak jadi berpikiran yang negatif atau gimana tentang satu sama lain kayak gitu. Dan kalau misal teman-teman pun ada hal yang ingin disampaikan, misal ada saran, ada kritik untuk kita, juga dipersilahkan untuk menyampaikan. Kami terbuka terhadap kritik dan saran. Yang penting disampaikan dengan cara yang baik dan apa ya, membangun kayak gitu. Kami selalu terbuka. Itu saja. Nanti untuk kedepannya pasti kita akan melihat gimana teman-teman komitmennya, komunikasinya kayak gitu. Kita tidak menilai siapa yang terbaik, siapa yang nilainya tertinggi dan lain-lain. Tidak ada penilaian seperti itu di sini, tapi yang jelas itu tadi. Yang kita harapkan kita di sini sama-sama sudah dewasa, sama-sama bisa berkomitmen dan bisa berkomunikasi dengan apa ya, dengan inisiatif masing-masing kayak gitu lah. Sekali lagi terima kasih. Nanti teman-teman kalau misal ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, misal baru kepikiran pengen tanya sesuatu ke Mbak Dora, tapi sudah lewat ya itu nanti bisa chat di grup. Nanti siapa tahu saya bisa menghubungkan dalam artian menyampaikan pertanyaannya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja.
Terima kasih Mas Helmi, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan selamat sore. Sebentar, sebentar Ya. untuk Ya, selamat sore. sebentar. Untuk minggu depan jangan lupa kita akan adakan konsultasi one on one. Nah, konsultasi one on one-nya kita akan membahas mengenai CV teman-teman yang sudah dikumpulkan. Jadi sudah dapatkan tadi insight-nya seperti apa. Kenapa saya waktu itu minta kirimkan CV supaya kita ada panduan, saya kayak apa sih bilangnya? Kita ada bilangnya milestone. Apa sih milestone pencapaiannya? Jadi ini yang awalnya kayak gini, setelah yang berikutnya kayak gini. Seperti itu. Ya. Jadi nanti di session itu kita bisa konsultasi sama-sama, bisa bahas, bisa bincang-bincang seperti itu. Dan consultation session untuk minggu depannya kemungkinan kita akan adakan dalam masih Zoom yang sama dengan waktu yang sama, tapi kita masuk dalam breakout room. Jadi saya dan Mbak Novi akan ada di 2 breakout room yang berbeda. Nanti teman-teman kami sudah akan assign langsung ke dalam breakout room masing-masing. Jadi tinggal kita bisa saling berbagi dan saling tanya di situ. Oh, Ya. Mas Helmi minggu depan hari Jumat juga? Atau hari apa? Kalau nggak hari Jumat ya mungkin sepertinya saya hari Jumat minggu depan kosong, aman. Praktikum tidak saya ada lab ternyata ya? digeser ke hari kemarin, jadi aman. Jadi bisa hari Jumat. Oke, itu sih dari saya. Teman-teman ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Nggak ada, aman? Berapa, Kak? Hari Jumat depan jam berapa? Seperti biasa, sama jamnya. Oke, itu kan one on one ya. Berarti kita bagaimana tuh pembagian waktunya? Kalau nanti saya susunkan jadwal, sekarang aja. Habis itu akan saya kirim. Oke, baik. Gimana kalau ya Mbak Novi silakan mengatur ya. Punya saya sudah saya atur. Oke. Oh ya sekali lagi grup A dan grup B. Grup A adalah Mbak Novi. Pokoknya yang kemarin interview dengan Mbak Novi itu adalah Mbak Novi adalah mentor kalian, konselor, konselor, astaga. Dan yang kemarin interview dengan saya lah pembimbing kalian. Seperti bapak-bapak ya. Oke, sampai di situ. Kayaknya udah nggak ada tambahan lagi sih kalau dari saya. Oke, udah kita boleh tutup. Terima kasih teman-teman udah hadir di acara sore hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Kabur dulu. Kabur dulu. Siap. Terima kasih semuanya. Siap. Ditunggu minggu depan. Oke.